الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، الذي خلق الشمس والقمر يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai dengan saat ini kita diizinkan melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh sukacita, hati riang gembira, kesehatan, kesempatan, kekuatan berpadu menjadi satu, sehingga kita telah menjalani hari ini 14 puasa Ramadan. Sudah separuh waktu kita menjalani puasa Ramadan. Sidang jamaah yang mulia, kesempatan yang singkat ini khatib tetap ingin mengkaji terkait hikmah dari puasa Ramadan. Tak habis-habisnya kita menggali hikmah dari puasa Ramadan ini. Ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa Ramadan itu memang cuma satu, yaitu Al-Baqarah 183. Tentu memiliki dimensi yang berbeda-beda, tergantung dari background penceramah masing-masing dan juga kebutuhan daripada masyarakat, kebutuhan daripada kehidupan kita. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil iktibar dari ayat-ayat Allah ini. Secara rangkaian ayat, hadirin yang berbahagia, kewajiban puasa Ramadan dan hikmah-hikmahnya ini adalah terkandung di dalam ayat 183 sampai 188. Intinya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan umat mukmin. Itu inti dari puasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan nanti menjadi tolok ukur bagi kita, kira-kira perubahan apa yang terjadi, berapa harapan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita wujudkan selama 14 hari ini. Dan tentu evaluasi ini tidak sia-sia, karena akan menjadi tolok ukur atau lantai pijak bagi kita untuk meraih kesuksesan di 14 hari berikutnya, di 16 hari berikutnya, atau 15 hari berikutnya yang masih Allah sediakan untuk kita dengan hari-hari yang begitu berkualitas. Dan bahkan di dalamnya masih Allah janjikan satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya bisa kita dapatkan dengan planning yang baik, dengan usaha yang baik, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan itu nanti akan menjadi bahagian kita yang diberikan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang mulia, apa saja keinginan Allah berubah selama Ramadan ini? Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tentu khatib menyampaikan dasarnya adalah dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat di balik ayat-ayat Al-Quran ini. Yang pertama adalah 183 ayat yang khatib bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan perubahan umat mukmin, umat Islam ini yang sudah berstrata mukmin. Allah ingin kita berubah menjadi orang yang muttaqin. Tentu perubahan ini bukan fisik,
bukan format wajah, tetapi perubahan ini adalah kualitas iman. Jadi kualitas iman kita, sedang jemaah yang mulia, ini bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah itu golongannya muslim, orang Islam. Karena ketika seseorang mengucap 2 kalimat syahadat, katakanlah ini orang non-muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslimlah dia. Belum sempurna muslimnya? Ya, belum sempurna. Karena belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang 5 rukun Islam belum dikerjakan. Belum sempurna Islamnya, tapi dia sudah Islam. Bukankah kita sepakat semua? Kalau ada seorang mu'allaf di sini, tiba-tiba mengucap 2 kalimat syahadat, lalu saking gembiranya dia, serangan jantung, meninggal dia. Bukankah semua sepakat kita? Insya Allah dia isi syurga. Kenapa? Dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ini level yang paling rendah dari sisi keimanan. Dia baru mengakui Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan kesempurnaan Islam ini tentu ketika orang melaksanakan semua rukun Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah yang panjang. Gak mungkin Ustaz saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Lalu level berikutnya adalah yang dipanggil untuk berpuasa ini, yaitu mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, orang yang dipanggil untuk berpuasa ini khusus. Makanya Bapak, ada yang tidak berpuasa, jangan bilang dia kafir. Dia muslim, tetapi dia belum tergolong orang-orang yang beriman, sehingga belum dipanggil, belum merasa terpanggil. Jangan kita marah sama dia. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita doakan dia. Kita bersyukur yang pertama kita sudah terpanggil, yang kedua kita doakan dia. Supaya dia juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terpanggil jiwanya untuk melaksanakan ibadah puasa dan memanfaatkan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Lalu nanti dia akan bertingkat terus menjadi, setelah mukmin itu nanti muhsin. Muhsin ini Nabi mengatakan bahwa al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi golongan yang di atas mukmin ini yang namanya muhsin. Dia itu kalau beribadah, kata Nabi, ka'annaka tarahu, seakan-akan dia melihat Allah. Wa illam takun tarahu, kalau dia tidak bisa merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, bahwa dia yakin Allah menatapnya setiap saat. Nah, keyakinan yang kuat itu dididik dalam ibadah Ramadan, hadirin yang berbahagia. Bayangkan panas terik seperti ini, kita pulang ke rumah, masuk kamar, dalam kamar ada kulkas. Ada kulkas, ada es teler lagi dalam kulkas. Taruh di atas meja. Ujiannya kita minum atau tidak? Tidak. Kalau tidak, pertanyaannya takut sama siapa? Takut sama Allah. Keyakinan itu diasah di dalam ibadah Ramadan. Kita tidak melakukan walaupun hal yang halal, tapi dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah melatih ketajaman mata hati kita untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, andaikan derajat ini saja kita raih di dalam puasa Ramadan ini, insya Allah koruptor tidak ada. Karena yang halal saja dilarang Allah, kita berhenti. Apalagi yang haram punya orang, pasti akan terhindarkan. Level berikutnya adalah mukhlis. Ini orang-orang ikhlas. Dan level yang paling tinggi diharap Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Kita tidak kupas panjang terkait dengan ketakwaan ini. Tentu sudah dikupas oleh khatib-khatib dan penceramah-penceramah yang lain.
Karena saya kesempatan ini ingin melihat apa saja yang diinginkan perubahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah peningkatan iman kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Sedikit ciri-ciri dari orang yang takwa ini. Secara mudah, hadirin yang berbahagia, orang bertakwa ini dia akan menyikapi ibadahnya dengan cinta. Ini level tertinggi ini. Jadi orang-orang yang menilai atau melakukan ibadah karena cinta kepada Allah, ini kadang-kadang aneh-aneh. Kalau kita lihat dulu kita masih waktu jatuh cinta masih muda-muda. Kadang-kadang kita menangis tanpa sebab. Begitulah kita. Kadang-kadang orang yang bertakwa ini salat. Lagi salat, tiba-tiba dia menangis. Penuh bahagia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersedekah, besar sedekahnya. Setelah dia bersedekah, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah melakukan amal kecil di hadapan-Mu. Dan itu nangis betulan. Bukan karena salah ambil uang. Kita kadang-kadang juga gitu, masuk kantong, lama keluar kantong kita. Pas kita tarik, rupanya terbalik. Ada uang 1.000, ada uang 100. Yang tertarik uang 100. Masuk ke dalam celeng. Itu ada juga, nangis juga kadang-kadang. Tapi nangis karena salah uang terlalu besar. Tapi orang yang beribadah karena cinta kepada Allah ini berbeda dia. Dia benar-benar puas setelah memberikan besar kepada Allah di jalan Allah. Dia puas sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, sidang jamaah yang mulia. Andaikan itu ada yang kita rasakan, bapak-bapak sudah mulai sampai di tingkat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakaf rumah di jalan Allah. Setelah itu muncul kepuasan. Muncul rasa haru yang tinggi. Penyembahan yang tinggi, persembahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah memberi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah, apa lagi yang diinginkan perubahan oleh Allah? Ini dalam waktu yang singkat ini kira-kira tidak kita kupas panjang. Dalam ayat yang kedua setelah ayat 185. Allah menyampaikan 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perubahan yang kedua, Allah menginginkan kita menjadi lebih dekat kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan sebagai huda, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi kedekatan dengan Al-Quran ini nanti bertingkat-tingkat, hadirin yang berbahagia. Ada yang pada taraf, kita sudah mulai suka membaca. Karena setiap malam baca, setiap hari membaca, kita ingin meraih pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjadi sering membaca Al-Quran. Itu juga positif bagi kita. Tapi level berikutnya yang lebih dahsyat, dia mulai penasaran makna-makna Al-Quran. Apa sih pesan-pesan Allah ini sebagai petunjuk? Dia mulai membuka makna, menggali isinya, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, sehingga dia faham betul makna Al-Quran. Ini levelnya sudah sedikit naik di atas itu. Lalu yang berikutnya adalah ada orang yang sudah banyak mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tersentuh hatinya. Hari ini aku ingin mempraktekkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ini level sudah paripurna, hadirin yang berbahagia. Dia baca, dia pahami, dan dia laksanakan Al-Quran itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaah yang mulia, berikutnya adalah Allah ingin melatih mata hati kita. Ketajaman mata hati kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita dekat dengan Allah. Itu tadi. Kenapa kita tidak lakukan yang dilarang Allah ketika Ramadan ini? Kita nggak membatalkan karena kita dekat dengan Allah.
Jadi Allah katakan dalam ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, ketika hambaku bertanya tentangku kepadamu, fa inni qarib, aku ini dekat dengan mereka. Jadi itu yang ingin Allah sampaikan kepada kita dengan puasa ini, supaya kita rasakan Allah itu dekat betul dengan kita. Insya Allah kalau Allah dekat, semua yang kita kerjakan akan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa akan dibalas, kita merasa diawasi, kita merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tatapan kasih sayang dan cintanya. Lalu berikutnya Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan kukabulkan segala permohonan mereka idza da'an, kalau mereka minta kepadaku. Karena itu dalam bulan Ramadan ini kita banyak banget berdoa. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Kenapa? Karena kita yakin Allah sangat dekat dengan kita. Dan di sini Allah ingin menjanjikan bahwa Allah akan kabulkan segala permohonan kita kalau kita minta. Ini ayat-ayat rangkaian Ramadan. Dan disinilah Allah ingin meningkatkan feeling kita, ketajaman mata hati kita. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang mulia. Berikutnya, di dalam ayat Ramadan ini juga disebutkan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Allah ingin melatih ketajaman mata hati kita untuk berbagi dengan orang-orang yang miskin. Makanya denda, kita lihat bagaimana denda daripada Ramadan itu fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian zakat fitrah diwajibkan kepada semua orang. Jadi semua orang minimal mengeluarkan rizkinya untuk menalangi saudaranya, jangan sampai berhari raya dalam keadaan lapar. Sehingga kalau dia sudah punya jiwa, itu zakat fitrah, wajib dia keluarkan zakat. Itu Allah melatih kita untuk saling peduli dengan sesama. Kemudian kita lihat, kita juga nanti akan berhari raya. Kita salat jamaah. Itu semua untuk merekatkan hubungan kita sesama. Peduli sesama. Dan di hari raya nanti, kita saling berekonsiliasi, saling memaafkan, saling mengunjungi. Itu juga untuk mengeratkan. Allah inginkan perubahan di antara kita yang sudah cuek ini saat ini. Di zaman modern yang luar biasa ini. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Pergi ke kafe, pergi kemanapun. Ajak keluarga bersama-sama. Duduk satu keluarga, satu meja. Lalu masing-masing punya HP. Yang satu ngomong ke Australia. Yang satu bicara ke Medan. Yang satu lagi ke Jakarta. Tapi dia, ayah, ibu, anak duduk satu meja. Tidak bercakap-cakap di dekat, tapi mereka bercakap-cakap dengan jauh. Artinya HP itu telah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan ini ingin mendekatkan kembali kita. Saling bersilaturahim. Bukan saja berbuka puasa bersama anak-anak dan keluarga. Bukan saja sahur bersama anak-anak dan keluarga tanpa HP. Tetapi juga Allah menginginkan kita salat berjamaah bersama-sama. Kita bersosialisasi bersama-sama. Sampai dengan hari raya nanti kita saling berjabat tangan, saling memaafkan, dan saling rekonsiliasi satu sama lain. Itulah perubahan-perubahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesadaran ada di kita. Dengan ada kesadaran kita dapat memaknai itu dan meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hadirin yang berbahagia, Allah menginginkan kita itu peka terhadap makanan yang kita makan. Jadi ayat yang terakhir adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ayat 188. Janganlah engkau memakan harta sesama kamu secara batil. Harta yang halal saja kamu tidak mau makan karena aku perintahkan puasa, maka janganlah kamu memakan harta setelah itu sesama kalian itu secara batil. Jangan ambil punya orang. Jangan tipu orang dalam berdagang. Karena Allah menatap kita semuanya. Allah menginginkan ada perubahan dalam jiwa kita. Kita tidak akan melakukan kecurangan. Kita akan peduli dengan rezeki yang halal. Walaupun 1 rupiah, hadirin yang berbahagia. Walaupun 1 rupiah, hadirin yang berbahagia.
Karena harta yang terbuat, daging yang terbuat dari harta yang haram, walaupun 1 rupiah, kalau tumbuhnya daging itu di tangan, maka tangan itu wajib kita mengantarnya ke dalam api neraka. Walaupun dahi ini bersujud, tapi tangan ini nggak mungkin dia datang sendiri ke neraka. Karena daging yang tumbuh dari yang haram, tetap dia harus merasakan api neraka. Dan tubuh ini, kaki ini, tangan ini akan mengantarkannya ke dalam api neraka bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. Allah